ya. Makanya Anda manajemen laboratorium atau ISO 17025 ini termasuk mata kuliah semua di MIPA. Karena untuk apa? Karena Anda itu MIPA itu sebenarnya nanti biasanya kalau bekerja dia ada di quality control ya. Itu biasanya kalau orang biologi, orang fisika ya, mungkin matematika seperti Anda ya, juga lab juga supaya labnya lab beda ya. Makanya ini diwajibkan ISO atau namanya manajemen laboratorium itu dimasukkan di dalam mata kuliah yang semua jurusan di MIPA harus ngambil ya. Jadi lulus itu minimal Anda sudah tahu ISO 17025. Kemudian selain itu bagaimana pemilihan personil? Ya, itu harus ada prosedurnya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kompetensi personil. Caranya milih apa? Harus ada uji kompetensi. Nah, kalau misalkan ada yang kurang, maka bagaimana proses pelatihan personil? Ya, harus ada program pelatihan personil setiap tahun, harus ada itu. Kemudian penyelia personil. Penyelia ini maksudnya adalah bagian ya personil ini yang cocok adalah di mana, itu namanya penyelia. Ini adalah cocoknya walaupun sama-sama punya sertifikat ISO, tapi ini cocoknya adalah di sampling atau sebagai analis atau sebagai manajer mutu. Nah, ini adalah punya personil. Kemudian setiap personil harus memiliki otorisasi. Bagaimana otorisasinya? Walaupun sudah ada kompetensi, maka bagaimana pemantauan? Cek, ini namanya cek. Makanya PDCA itu tetap harus ada. Di sini juga dilakukan PDCA. Ya, syarat kompetensi ini masuk plan ini. Ini masuk plan. Pemilihan personil, pelatihan personil, ya, ini mengerjakan. Ya, pemantauan itu adalah cek. Inilah do-nya. PDCA, kemudian action. Jadi kalau sudah dipantauan balik lagi. Lagi. Nah, itu namanya PDCA. Jadi PDCA ini di segala ini harus ada. Ya, termasuk dalam analisis personil, kompetensi personil. Kemudian setelah itu masing-masing personil harus ada wewenang, memiliki wewenang dan tugas. Ya. Oke, harus memberikan wewenang kepada personil masing-masing. Ya. Wewenang. Seorang analis dia punya wewenang untuk menganalisis dan menghasilkan hasil uji. Walaupun dia kepala lab, dia tidak punya wewenang itu. Nah, dia memang tidak penganalis. Ya. Menerima sampel, dia punya wewenang ya mengasih kode sampel dan menentukan urutan mana dulu yang akan dianalisis, dimasukkan di dalam analisis. Ini wewenang, jadi semuanya punya wewenang. Bahkan wewenang ini tidak boleh dihilangkan begitu saja atau dilanggar oleh kepala laboratorium atau ketua, tidak boleh. Ya. Ini namanya otorisasi, ya. Otorisasi terhadap personil. Ini otorisasi personil, ya, otorisasi. Nah, itu adalah persyaratan personil. Ada yang bertanya persyaratan personil?
Ilham, ada pertanyaan Ilham? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, oke, ya. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Selain persyaratan personil, itu ada persyaratan laboratoriumnya, kondisi maupun alatnya. Ya, jadi pengaruh alat, ya alatnya apa? Ya kalau alatnya harus ber-AC, ya ada alat itu harus ber-AC, tidak pernah boleh mati AC-nya. Contoh isi MS. Nah, ini alatnya harus dalam keadaan kelembapannya tertentu, ya. Maka AC-nya dihidupkan terus. Maka ruangan itu AC-nya harus ada 2. Satu hidup, besoknya satunya dihidupkan, satunya dimatikan. Nah, jadi hidup terus, tapi AC-nya bergantian. Nah, ini ya namanya persyaratan ruangan. Ya, persyaratan ruangan. Kalau tadi persyaratan personil, maka persyaratan ruangan atau prasarana, nah, itu juga diperlukan. Sarana dan prasarana. Listrik, misalkan, harus ada alat-alat tertentu, harus ada grounding. Nah, ini grounding. Kalau dia diperlukan grounding, ya harus grounding, ya. Gedung kita rata-rata groundingnya tidak bagus, walaupun ada groundingnya adalah tidak bagus. Maka alat itu harus membuat grounding tersendiri, ya, membuat grounding tersendiri. Ngintip dong. Iya Pak, ngintip ada itu Pak. Kabel. Ngintip kabel. Nah, jadi persyaratan personil, persyaratan prasarana, ya. Kondisi lingkungan, ya, suhu, ya, ada suhunya harus dijaga, ya kan. Ada analisa debu, ya, harus bebas debu. Apalagi kalau ada misalkan ada alat-alat yang elektromagnetik, dia tidak boleh. Nah, kemudian kalau alat seperti itu, maka harus ada pengendalian fasilitas. Ya, bagaimana mengendalikan fasilitas itu? Siapa saja yang boleh masuk di dalam ruangan itu? Ya, akses kepada ruangan itu harus diatur. Nah, itu harus ditunjukkan dalam dokumen kita. Ya, akses, ya. Makanya antara alat-alat pengujian dengan alat-alat praktikum itu dibedakan. Kalau alat-alat praktikum itu adalah seluruhnya boleh memegang. Tapi kalau alat-alat pengujian hanya personil yang sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab saja. Yang lain tidak, ya. Ini namanya akses penggunaan area. Pencegahan kontaminasi, ya, gangguan dan pengaruh buruk pada kegiatan laboratorium. Apa saja di situ yang tidak dibolehkan. Ini namanya adalah prasarana, ya, prasarana atau lingkungan. Jadi ada dari persyaratan tadi, ya, ada personil, kemudian sarana dan prasarana sebenarnya, ya. Kalau sarana ini adalah ke alat, sarana berarti adalah alat laboratorium, lab. Dan kalau prasarana itu tadi gedung-gedung tadi, gedung dan lain sebagainya harus ini
grounding. Nah, personil sudah, prasarana sudah, nah, sekarang alat labnya juga harus, ini namanya peralatan ini. Ya, peralatan. Nah, peralatan, ya. Siapa saja yang memiliki akses kepada peralatan? Ya. Kemudian ada peralatan yang memerlukan bahan-bahan standar, itu harus dimiliki juga. Ya, peralatan harus memiliki standar acuan, standar kalibrasi, ya, ya, standar acuan, analisa CU, ya, maka kita harus memiliki standar acuan CU. Standar kalibrasi, kalibrasi setiap alat harus kita kalibrasi yang berhubungan dengan hasil uji. Ya, kalau misalkan labu ukur, nah, labu ukur ini harus dikalibrasi. Labu ukur tertulis misalkan 100 ml. Nah, ini harus dikalibrasi, betul enggak 100 ml? Ini harus dikalibrasi. Kalibrasinya kemana? Ke lab kalibrasi. Lab kalibrasi yang apa? Ya, lab kalibrasi yang ter-ISO. Ya, jadi kalau kita mau ada lab pengujian di MIPA, maka harus ada lab, harus mengalibrasi alat-alat kalibrasi. Karena kita belum punya lab kalibrasi, kita kalibrasikan ke lab yang lain. Kalau di Palembang, misalkan Pusri, itu sudah labnya kalibrasi, sudah ter-ISO. Ya, itu namanya peralatan. Ya, intinya bagaimana peralatan itu dikalibrasi, uji kinerja, ya, alat itu, ya, satu yang perlu diperhatikan, ya, termasuk alat kalau Anda matematika alat komputer, ya, itu adalah kalibrasi. Kemudian uji fungsi, setelah uji fungsi, uji kinerja, ya, uji kinerja. Bagaimana uji kinerja itu, alat-alat kita bisa bekerja dengan baik, ya. Kemudian laboratorium harus memiliki prosedur penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan sebagainya terhadap peralatan, ya, pengangkutan, penyimpanan, ya, pemeliharaan peralatan, bagaimana supaya terpelihara dengan baik, ya. Timbangan misalkan, kita pindah timbangan itu bukan sembarangan, ya. Timbangan itu harus tegak, kalau tidak tegak dia tidak akan cocok misalkan, ya. Nah, ya. Kemudian peralatan itu harus uji kinerja sampai kepada mampu mencapai kesulitan tertentu, artinya memiliki LOD, limit of detection, ya. LOD-nya berapa alat ini, ya. Jadi LOD ini harus ditunjukkan
LOD-nya berapa? Karena alat uji itu banyak, logam bisa diuji dengan AAS, bisa diuji dengan spektro, ya. Masing-masing memiliki LOD yang tersendiri, ketelitian yang tersendiri. Jadi alat tadi harus kita kalibrasi, ya. Program kalibrasi harus ada, ya. Alat-alat harus dikalibrasi, harus kita ceritakan, ya. Nah, kemudian juga ada risiko. Nah, setiap kegiatan itu harus ada risiko, analisis risiko untuk mencegah kesalahan peralatan. Ya, maka ada analisis risiko. Ya, bagaimana jangan sampai menjalankan peralatan itu adalah salah. Makanya semuanya diidentifikasi, ya, termasuk perangkat lunaknya, nama pabriknya, ya, nomor seri dan sebagainya supaya kita tahu betul peralatan kita. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah ketelusuran metrologi. Apa itu metrologi? Ketelusuran metrologi. Di metrologi ini, ya, ini adalah wajib ketelusuran metrologi, terutama adalah untuk lab uji. Jadi kalau kita menguji logam kadarnya 1 ppm misalkan, ya, itu harus tertelusur 1 ppm benar enggak, ya, pakai dianalisa yang lain tidak, ya. Jadi makanya diperlukan ketelusuran metrologi, ya. Ketelusuran metrologi ini, ya, makanya kita harus memiliki bahan standar, ya. Tadi itu bahan standar, acuan standar, ya, yang sifatnya internasional. Kemudian kita juga harus ada dalam satu tentang lab itu harus ada uji profisiensi namanya. Profisiensi. Kalau tidak bisa uji profesiensi, maka dia harus mengalami uji banding. Ya. Untuk apa? Ya untuk metodologinya betul-betul, ya, uji banding dengan lab yang lain. Uji profesiensi intinya juga dengan lab yang lain. Namanya uji profesiensi, uji banding. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya boleh, kalau ada, kalau tidak juga tidak apa-apa.
ini nih, saya agak suka juga sama kencengnya, enak ya. Enaknya ini kita itu tahu tampilan kita itu keluar kode. Saya nggak tahu gitu. Kita tampil itu sebenarnya nampil atau tidak. Ini kan bisa kita lihat, oh nampil. Apa sebenarnya kalau mengurus email yang dinonaktifkan oleh admin gimana Pak? Masih Pak? Masih 5. Ya ada bayaran Pak? Udah Pak. Aku Pak. Saya cek. Iya. Sebetulnya ada kereta. Ini nggak bisa login lagi Pak. Ya. Oke ya, uji profesiensi, uji banding ya. Kalau uji banding itu sampel dari kita. Sampel ada di kita kirim kepada beberapa lab yang ter-ISO, yang ruang lingkupnya sama. Kirim, kita analisis juga, kemudian kita bandingkan. Hasilnya seperti apa. Kemudian kita ada hitungan statistiknya, mungkin orang matematika bisa ya, ada statistiknya di mana punya kita itu termasuk outlier atau tidak. Itu namanya uji banding. Masih masuk tidak outlier, berarti masih diterima ya, berarti analisis kita itu masih keberterimaannya masih bisa. Kalau uji frekuensi mirip juga dengan uji banding, cuma yang adakan adalah resmi dari lembaga tertentu. Dia menawarkan ya siapa yang mau ikut uji profesiensi bayar. Misalkan ini diadakan uji profesiensi untuk analisis logam, nah, kita ikut. Kalau ikut maka kita akan dikirimi sampel. Kalau kita analisa, hasilnya kita kirimkan ke sana, dia yang akan menilai kita masuk enggak dengan statistik juga. Nah itu beda uji profesiensi dengan uji banding ya, bisa bedakan ya. Kalau minggu depan keluar di ujian. Nah ini tertelusur tadi kalibrasi dan seterusnya ya. Nah ini tertelusur tadi ya. Oke. 66
Oke ya. Mungkin kuliah kita sampai sini aja. Kalau tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Alda bertanya? Alda? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk UTS minggu depan itu bagaimana ya, Pak? UTS-nya nanti pilihan berganda. Pakai Google Form. Berarti diadakan secara online ya, Pak? Ya, online. Pokoknya manajemen lab itu online terus. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya, artinya ISO ini sudah saya jelaskan seluruhnya, sama yang 8, yang paling pokok ya, kemudian 4, 5, 6 juga sudah, 7 ini sangat teknis ya, tidak ke, kalau 7 kita lihat sebentar ya, 7 ini lebih cenderung ke teknis ya. Nah, 7 ya. 7 ini proses ya. Proses ini cenderung sangat teknis, sangat sesuai dengan lab-nya ya. Kalau matematika ya teknis matematika seperti apa akan berbeda dengan kimia. Kimia dengan fisika akan berbeda, kimia dengan biologi akan berbeda ya. Oleh sebab itu 7 ini silakan baca sendiri saja ya. Ini sangat teknis ya. Jadi kita selesai ISO ya, dan itu adalah manajemen laboratorium ya. Nanti setelah ujian akan dilanjutkan oleh Pak Suharyanto. Pak Suharyanto itu adalah group lab practice. Nah, group lab practice ini sangat banyak berhubungan dengan 7 ya. Lab practice ini sangat banyak berhubungan yang ke-7, walaupun tidak seluruhnya. Contohnya misalkan ya, good lab practice ya. Oke ya, kuliah kita sampai di situ ya. Jangan lupa absen di e-learning ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sering putus-putus ya. Mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.